Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan Gunawan, NRP 13/2017-114, dengan pembimbing satu yaitu Ibu Yosi Apriani, STMT, dan pembimbing kedua yaitu Bapak Muhammad Hurairo, STMT. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Change Over Switch atau COS pada inverter berbasis hybrid PLTB, PLTS, dan PLN. Bab 1, pendahuluan. Energi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup di bumi. Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Contoh energi terbarukan yaitu tenaga angin dan tenaga surya. Contoh energi tak terbarukan yaitu minyak bumi dan batu bara. Change over switch adalah sebuah rangkaian yang dapat memindahkan daya listrik dari satu sumber listrik ke sumber lainnya. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu satu, merancang bangun sebuah change over switch energi listrik yang bersumber pada sistem hybrid. Yang kedua yaitu merancang suatu sistem saklar yang berfungsi sebagai pemilih energi listrik yang diinginkan, yang ingin digunakan. Dan yang ketiga yaitu menganalisis dan membandingkan output yang bersumber dari tiap pembangkit. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah terdiri dari dua, yaitu satu, sistem kerja dari inverter berbasis solar cell memakai sistem off-grid dan juga kincir angin menghasilkan arus DC. Kedua, hanya meneliti tentang sistem COS atau change over switch. Bab 2. Pada penelitian saya terdapat beberapa komponen utama, yaitu change over switch-nya sendiri, selanjutnya sector switch untuk memilih sumber yang ingin digunakan, selanjutnya inverter untuk mengubah arus pada baterai, selanjutnya yaitu kontaktor magnet dan relay. Bab 3, metode penelitian. Pada bab 3 ini terdapat diagram pengamatan change over switch. Dilihat dari gambar ini, yaitu PLTB terdapat tiga sumber listrik, yaitu PLTB, PLTS, dan PLN. Jika PLTB mengaliri arus listrik, maka PLTS dan PLN mati atau tidak dapat mengaliri arus listrik. Selanjutnya yaitu gambar kedua, jika PLTS mengaliri arus listrik, maka PLTB dan PLN mati. Dan selanjutnya, jika PLN mengaliri arus listrik, maka PLTB dan PLTS tidak dapat mengaliri arus listrik. Gambar ini dibuat dengan aplikasi Festo Fluid. Selanjutnya yaitu diagram alur kerja alat. Mulai merupakan tahap awal dari kerja alat. Lalu terdapat tiga sumber listrik, yaitu PLTB hybrid, PLTS, dan PLN. Dari PLTB arus masuk ke SCC hybrid, lalu dari SCC hybrid arus disimpan pada baterai 12 volt, lalu disalurkan ke inverter. Dari inverter langsung masuk ke rangkaian change over switch. Lalu pada PLTS masuk ke SCC. Dari SCC arus disimpan pada baterai 12 volt. Dari baterai 12 volt masuk ke inverter untuk mengubah arus DC ke AC. Lalu masuk ke rangkaian change over switch. Dan dari PLN dia langsung terhubung ke rangkaian change over switch-nya. Lalu dari change over switch masuk ke sonop, dari sonop keluar ke beban, dan selesai. Berikut merupakan video review alat yang sudah saya buat. Di sini telah ada alat yang sudah kami buat. Komponen utama dari skripsi saya yaitu kontaktor magnet
lalu lampu indikator, display, dan selector switch. Kontaktor magnet ini berfungsi untuk pembagian dari tiap-tiap pembangkit. Di sini ada kontaktor untuk PLTB, PLTS, dan PLN. Berikutnya yaitu ada lampu indikator. Lampu indikator ini berfungsi untuk menandai pembangkit yang sedang digunakan. Di sini ada display KWH meter. Display ini berfungsi untuk melihat output yang dikeluarkan pada saat pembangkit dibebani. Di sini ada selector switch yang berfungsi sebagai saklar untuk memilih pembangkit yang ingin digunakan. Dari tujuan skripsi saya yaitu merancang bangun sebuah chain of switch pada sistem hybrid. Di sini sudah ada rangkaian untuk chain of switch-nya. Sebelum saya membuat rangkaian, saya sudah merancangnya terlebih dahulu melalui aplikasi Festo Fluid agar tidak ada kesalahan pada saat merancang di kontaktor magnetnya. Terus tujuan kedua saya yaitu melihat perbedaan kondisi beban pada tiap pembangkit. Lalu tujuan skripsi saya selanjutnya yaitu menganalisis dan membandingkan output pada tiap pembangkit. Di sini sudah ada KWH display, yang dimana di sini kita bisa melihat perbedaan keluaran dari tiap pembangkit. Selanjutnya yaitu melihat kondisi beban pada saat mengubah pembangkit dari selector switch. Pada saat perubahan sumber, kita lihat pada beban apakah terjadi perubahan keadaan jika lampu apakah redup atau terang. Demikian pengenalan alat yang telah saya buat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bab 4, hasil dan analisis. Dari video tersebut terdapat grafik dari hasil pengujian PLTB, hybrid, PLTS, dan PLN. Pada pengujian ini, saya menggunakan beban, lampu LED, dan kipas angin. Berikut grafik yang sudah didapatkan. Slide berikutnya yaitu bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Chain of switch dapat bekerja dengan baik karena sebelum dirangkai, alat sudah diuji pada aplikasi Festo Fluid. Chain of switch dapat menggantikan antara 3 pembangkit dengan baik. Kita dapat memilih sumber listrik mana yang ingin kita gunakan. Yang kedua yaitu pada saat pengujian chain of switch, ini hasil pemakaian PLTB dan PLTS lebih baik dari PLN karena saat menguji keadaan PLN kurang baik. Yang ketiga yaitu penyebab tegangan PLN kurang baik karena lokasi pengujian alat jauh dari trafo distribusi dan lingkungannya pun padat penduduk, yang menyebabkan banyaknya pemakaian listrik membuat kualitas listrik PLN pun menjadi kurang baik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.